Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa alaikum wa atubu ilaih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang sudah kita lalui tadi. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, pertama-tama marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada hari ini, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menggerakkan hati kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, tidak lupa marilah kita sama-sama kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita juga tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai ke kita semua, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sampai detik hari ini kita masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, biasa sebelum kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita terlebih dahulu kita mengadakan kultum, kuliah 7 menit atau belajar taklim selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan mudah-mudahan yang kita sampaikan pada malam hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang melaksanakan sholat maghrib dan kita sambil menunggu sholat isya berjamaah, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, dan sampai dengan waktu ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini termasuk golongan orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari ini, tidak lain kita akan bahas tentang hadis. Hadis itu hadis yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pedoman untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan siapa yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan diselamatkan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang fadilah Al-Quran. Tentang fadilah Al-Quran, dan akan kita bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim. Artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi sebaik-baiknya dari kita itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Ini penjelasannya. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw, artinya dan. Sebagaimana terjemahan di atas, dengan menunjuk pada terjemahan di atas, maka keutamaan itu diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun
Dalam beberapa kitab lainnya, hadis itu diriwayatkan dengan menggunakan huruf au, artinya atau. Sehingga terjemahannya adalah, yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran saja atau yang mengajarkannya Al-Quran saja. Dengan demikian maka keduanya mendapatkan derajat dan keutamaan yang sama. Subhanallah ya. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya sama dengan menegakkan agama Islam. Karena sangat jelas keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, walaupun bentuknya berbeda-beda. Yang paling sempurna adalah mempelajarinya. Dan akan lebih sempurna lagi jika mengetahui maksud dan kandungannya. Jadi di sini jelaskan bahwa bukan saja kita mengaji, semua juga dari mulai SD, TK, SMP, dan SMA juga kita bisa belajar mengaji. Cuman dalam mengartikan Al-Quran tersebut mungkin jarang yang terjadi. Jadi di dalam kitab ini juga dijelaskan bukan saja mempelajari lahirnya, tapi kandungan dari isi Al-Quran itu harus kita pelajari. Sedangkan yang terendah adalah sekedar mempelajari bacaannya saja. Jadi keutamaan Al-Quran ini adalah hanya yang paling terendah pahalanya itu adalah membacanya saja. Membacanya itu adalah pahala yang paling rendah itu adalah cara membacanya saja. Sedangkan kandungan inti Al-Qurannya, kandungannya lahirnya Al-Quran itu tidak dipelajari sama kita. Masya Allah ya, itu adalah jadi sekali lagi kita utamakan mempelajari Al-Quran itu baik Al-Quran bacaannya ataupun artinya harus kita sama-sama kita pelajari, karena ini adalah intinya dari kandungan Al-Quran tersebut. Hadis di atas diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu secara mursal, bahwa barang siapa mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan yang lain lebih utama darinya, berarti ia telah menghina nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya, yaitu taufik untuk mempelajari Al-Quran. Jelaslah bahwa Al-Quran itu lebih tinggi daripada yang lainnya, sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, sehingga harus diyakini bahwa membaca dan mengajarkannya lebih utama daripada segalanya. Mengenai hal itu, Mula Ali Qori radhiyallahu anhu menegaskan dalam hadis yang lain bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Sahal Tusari radhiyallahu anhu berkata, tanda cinta orang kepada Allah adalah menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Dalam Syarah Al-Ihya diterangkan bahwa di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan arsy ilahi pada hari kiamat yang penuh ketakutan, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran pada masa kanak-kanak serta ia terus menjaganya hingga masa tuanya. Subhanallah ya. Jadi di dalam di dalam hadis juga dijelaskan bahwasannya janganlah Al-Quran ini dijadikan bantal, dibaca hanya setahun sekali. Jadi dibaca Al-Quran setiap hari, minimal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Jadi 1 ayat itu lebih baik daripada 1 ekor onta betina. Dan 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor onta betina. Dan 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor unta betina. Subhanallah. Itu padilahnya membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan menjelma sebagai manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang memuliakan Al-Quran. Makanya kita sarankan ya, mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini bisa membaca Al-Quran setiap hari ya, setiap hari setelah sholat 5 menit atau 10 menit itu lebih bagus daripada kita hanya setahun sekali. Jadi janganlah Al-Quran ini dijadikan bantal, tidak dibaca tidak dibaca oleh kita, karena ini wajib dibaca oleh orang-orang, terutama orang-orang muslim yang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan bisa memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita dan memperkuat iman kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Selagi kita sehat, ingat, selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih panjang umur, silakan Al-Quran dibaca setiap hari. Subhanallah ya, itu padilahnya luar biasa. Dan kita akan bahas lagi tentang hadis-hadis yang lain tentang padilah Al-Quran. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama kita berdoa. Majelis
dengan qiraatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.